بسم الله الرحمن الرحيم. Hai sahabat Ana Anta, dimanapun kalian berada. Sering gak sih kita ngerasa kagum ketika mendengar murotal atau melihat lomba membaca Al-Quran? Baik itu karena kefasihannya, nada ngajinya, atau bahkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Nah, pada kisah kali ini, kita akan membahas tentang orang yang suka banget bermain, tapi punya impian menjadi hafidz Al-Quran. Yuk disimak. Kisah ini berawal dari seseorang yang tiba-tiba mendapatkan pertanyaan, "Sejak kapan kamu mulai menghafal Al-Quran?" Pertanyaan yang menusuk baginya. Kenapa? Karena dia mulai menghafal saat usia TK. Namun hal tersebut tidak lantas membuatnya bisa lebih cepat menjadi seorang hafidz Al-Quran karena dia senang sekali bermain. Tibalah di usia SD-nya, dia hanya mampu menghafal sebanyak 3 juz. Itu pun tidak membuatnya percaya diri karena hafalannya yang sangat lemah. Hari demi hari yang dia lalui tidak membuat hafalannya semakin maju dan berkembang, namun kemunduran yang terus dia dapatkan. Setoran, menangis kesal. Setoran, menangis kesal. Terus dia ulang setiap pekannya, tiap kali dia setoran hafalan, karena hafalannya yang sangat kacau. Begitulah kiranya ketika kita menghafal, namun tidak memiliki azam yang kuat. Godaan untuk bermain terus membayanginya. Keinginan untuk bermalas-malasan terus menyelimutinya. Singkat cerita, dia sudah menginjak usianya yang remaja. Bagaimanakah nasib hafalannya? Tentunya bertambah usia belum tentu bertambah juga hafalan Al-Qur'annya ya sahabat. Tapi secara tiba-tiba, Allah berikan dia sebuah kesadaran untuk memperbaiki dan memperjuangkan hafalannya. Itulah kasih sayang Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang, hidayah dan taufiknya. Masya Allah. Dia mulai berjuang kembali di medan hafalan. Dengan sedikit kesadaran itu, biidnillah membuahkan hafalan sebanyak 4 juz dalam waktu 6 bulan. 2 juz depan dan 2 juz belakang. Demi memupuk semangatnya untuk berjuang dengan hafalan Al-Quran, dia pun bergabung dengan sebuah ma'had tahfidz di dekat rumahnya. Apakah perjalanannya lancar, sahabat? Bukan dunia namanya jika bukan tempat ujian itu berada. Dia kini diuji dengan kepayahannya dalam menjaga konsentrasi menghafal juz belakang dan juz depan. Akhirnya dia disarankan agar fokus memilih salah satunya, fokus di juz belakang atau fokus di depan. Setelah dia memilih, dia mulai kembali bisa menata konsentrasinya dan menghasilkan 4 juz dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Setelah 1 tahun di Ma'at, dia menyadari bahwa hafalannya masih sangat berantakan akibat manajemen waktu yang tak terkendali. Sering buang-buang waktu, malas-malasan, banyak mengobrol bersama teman. Ternyata, rasa tidak percaya diri untuk bisa jadi hafiz Quran membuat dia melakukan hal-hal yang demikian. Iya, hidayah yang tidak dirawat secara berkala itu akan memudarkan semangat kita sedikit demi sedikit, sahabat. Dia merenung sejenak dan mengingat kembali titik tolaknya ketika dia mulai bangkit untuk menghafal. Sejak saat itu, dia beranjak untuk memperjuangkan kembali apa yang menjadi impiannya. Apakah dia bisa menggapai mimpinya, teman-teman? Yuk kita intip perjuangan demi perjuangan yang dia lakukan. Sebuah genjatan di hatinya terjadi pada bulan Ramadan, ketika sang ibu memberinya sebuah rekaman seorang imam muda yang memiliki bacaan yang bagus, nadanya yang indah, serta hafalannya yang mutkin, membuat dia berazam dalam dirinya, jangan selalu menjadi penonton yang hanya bisa kagum, jadilah seperti dia yang mengagumkan. Kalimat itu terus terngiang di dalam benaknya. Pertolongan Allah datang berupa orang-orang yang berada di dekatnya, yang terus memberikan suntikan demi suntikan semangat padanya. Buku-buku motivasi,
hafalan Al-Quran menjadi tabungan energi untuknya. Semangatnya berkoar di setiap detik yang dia lalui. Bukan perjuangan namanya jika dilalui dengan mudah, namun pada saat itu tekadnya sudah sekeras baja, tidak goyah meski angin kencang melanda. Dengan tekad sedemikian rupa, biidznillah membuahkan hasil yang lebih baik di tahun keduanya, yakni 6 juz, beserta kelancaran hafalan-hafalan yang sudah dia miliki sebelumnya. Semuanya meningkat karena semangat. Singkat saja, di tahun ketiga, dia sudah memiliki 15 juz, sembari terus mengevaluasi dirinya dalam upayanya menghafal. Waktu di pondok tersisa 1 tahun lagi, dengan kekurangan hafalan 15 juz. Apakah dia bisa menggapai impiannya di tahun terakhirnya? Dia kembali mengokohkan tekadnya untuk menjadi hafiz Al-Quran, meski dia tahu 15 juz bukanlah jumlah yang sedikit untuk bisa dia capai. Namun, tidak ada yang tidak mungkin dengan kehendak Allah. Dia bukan ingin memberatkan dirinya, namun baginya, kesempatan untuk bisa fokus dengan Al-Quran mungkin tidak akan datang kembali di lain waktu. Maka dia pun terus berjuang. Halaman demi halaman, lembar demi lembar dia hafalkan dengan kobaran semangat yang tidak pernah padam. Bahkan, perjuangannya terus berlanjut sampai ke alam mimpinya. Kenapa? Karena dia terus menghafal bahkan di kegelapan kamarnya. Ketika beranjak ke tempat tidurnya, sebuah senter dan mushaf kecil telah menjadi sahabatnya sejak saat itu. Malam yang selalu ia lewati adalah menghafal sampai ketiduran. Mulut masih membaca Al-Quran, padahal raganya sudah tertidur. Itulah yang dinamakan perjuangan. Waktu mulia di sepertiga malam dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah Sang Pemilik hafalan. Doa yang terus dia panjatkan adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku hafid Al-Quran dan kuatkanlah hafalanku." Itulah bisikan doa yang terus dia ulang di setiap malamnya. Agendanya kini hanya dipenuhi dengan hafalan. Dia sudah tidak lagi bersantai dan bercanda bersama kawan-kawannya. Tangannya selalu bercengkrama dengan Al-Quran, kecuali di kamar mandi ya sahabat. Hal ini bukanlah hal yang ringan, namun inilah yang dinamakan perjuangan. Setelah genap 1 tahun, apakah dia berhasil mencapai impian besarnya? Tentu saja, manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasil akhir mutlak atas kehendak Allah. 27,5 juz yang bisa dia ujiankan di akhir perjuangannya menjadi santri. Sekilas itu mengecewakan, namun kelapangan dadanya membuatnya ridho, karena kemudahan tersimpan di baliknya. Nominal juz yang diujikannya tidak sampai 30 juz, pikirnya sedikit ringan. Di 10 hari ujiannya, dia harus menyetorkan seluruh hafalan yang dia miliki. Meski jumlah kesalahan dalam ujiannya lebih banyak daripada jumlah hafalannya, dia nggak ambil pusing. Karena fokusnya saat ini adalah menyelesaikan sisa juz yang belum sempat dia setorkan. Di hari-hari terakhirnya ia berada di ma'had, dengan izin Allah, momen istimewa yang dia impikan itu pun terjadi. Tepat di pertengahan bulan Ramadan, dia berhasil menggenapkan seluruh impiannya. Alhamdulillah. Dengan bangga, dia bagikan momen indah itu kepada ayah, ibu, dan saudaranya. Semuanya sangat bersyukur dengan keberhasilannya. Apalagi sang ayah. Ketika saudara-saudara ayahnya menceritakan bagaimana pendidikan anak-anaknya yang sukses masuk di universitas, berbeda dengan ayahnya yang dengan bangga menceritakan buah hatinya yang sukses menjadi hafiz Al-Quran. Masya Allah. Begitulah sekelumit kisah inspiratif yang bisa saya sampaikan ya sahabat. Dalam kisah ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, tidak bisa dengan raga yang banyak bermain, bahkan bersantai dan berleha-leha. Perlu asa, doa, dan perjuangan untuk mewujudkannya. Dengan persamaan waktu yang Allah ciptakan di hidup kita, berapa banyakkah waktu yang kamu gunakan untuk bersama Al-Quran? Semoga kisah ini bisa memupuk semangatmu dalam membersamai Al-Quran. Yuk,
Untuk kamu yang punya cerita perjuangan menghafal Al-Quran, silakan di-share di kolom komentar ya. Atau bisa kirim cerita kamu ke email di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.